Ramadan ya lal watan ya lal watan, hubbul watan minal iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak kita bertemu kembali untuk belajar aswaja ke kelas 5 semester genap. Tapi seperti biasa sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa bersama-sama, doa pendek aja. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang membahas tentang soal-soal ya, uji kompetensi 1. Silakan dibuka anak-anak halaman 15. Nomor 1. Ya, berilah tanda silang huruf A, B, C atau D pada jawaban yang paling benar ya. 1. Badan Otonom Nahdlatul Ulama disingkat A. Banser, B. Bonu, C. Badan ONU, D. Banom NO. Badan otonom itu singkatannya adalah Banom. Jadi Badan Otonom Nahdlatul Ulama ya disingkat Banom NO. Jawabannya adalah D. Nomor 2. Badan otonom yang menghimpun kaum perempuan muda NO, berarti pemudi kan, pemudi NO yang berusia antara 20 sampai 40 tahun adalah A. Fatayat NO, B. Muslimat NO, C. GP Ansor, D. IPNU. IPNU itu kan laki-laki, GP Ansor untuk laki-laki. Tinggal 2, Fatayat dan Muslimat, keduanya perempuan. Tapi pemudi itu kan berarti Fatayat. Berarti jawabannya adalah A. Fatayat NO. 3. Badan Otonom NO yang lebih menfokuskan pada pembinaan kader wanita dan penguatan hak-hak kaum perempuan sehingga mampu berperan dalam peningkatan taraf hidup kaum perempuan Indonesia dalam wacana kehidupan sosial yang konstruktif, demokratis, dan berkeadilan gender adalah A. Fatayat, B. Muslimat, C. Isnu, D. Ishari. Isnu ku sarjana ya, sarjana NU, D. Ishari. Ishari ku ya seperti apa itu, terbangan itu loh ya. Itu berarti kan tidak perempuan, kader perempuan adalah Fatayat dan Muslimat. Pembinaan kader wanita ya adalah jawabannya adalah A. Fatayat. D. Lambang Muslimat NU berwarna putih di atas dasar hijau dan terdapat tulisan huruf Arab adalah, tulisan huruf Arabnya di sana adalah Nahdlatul Ulama. Nah, di situ adalah A. Nahdlatul Ulama. Yang B. Muslimat itu tulisannya bukan Arab. Terus organisasi perempuan nggak ada tulisannya. D. Fatayat NU juga tidak ada di dalam lambang Muslimat NU. Nomor 5. Muslimat NU didirikan pada Muktamar NU ke-15 di Surabaya ya. Jawabannya adalah C. Nomor 6. Pada Muktamar NU ke-16 di Purwokerto, Muslimat NU disahkan menjadi A. Lembaga, B. Badan Otonom, C. Lajnah, D. Organisasi wanita. Jawaban yang benar adalah B. Badan Otonom. Nomor 7. Tokoh pendiri Muslimat NU yang berasal dari Jombang adalah A. Nyai Su'aliyamah. B. Nyai Siti Aisyah, C. Nyai Siti Junaseh, D. Nyai Badriyah. Jawabannya benar adalah B. Siti Aisyah. Nanti bisa lihat di sini ya, nanti siapa-siapanya. Nomor 8. Sebelum disahkan menjadi badan otonom, Muslimat NU bernama Nahdlatul Muslimat, Ulama Muslimat, Nahdlatul Ulama Muslimat.
Yang jawaban yang benar adalah D, yang disingkat dengan NUM, Nahdlatul Ulama Muslimat atau Nahdlatul NU Muslimat. 9. Tulisan huruf NU pada lambang muslimat terletak di A. Bawah tulisan muslimat, B. Ujung tali simpul, C. Atas garis khatulistiwa, D. Ujung garis khatulistiwa. Jawaban yang benar adalah B. Ujung tali simpul. Nomor 10. GP Ansor didirikan di Surabaya sebagai kelanjutan dari ANU. Ya, ANU. Jawabannya adalah A. Nomor 11. Anggota GP Ansor yang merupakan pasukan terlatih ialah Abnu Ansor, Barisan Berani Mati, C. Banser, D. Kopaska Ansor. Jawabannya adalah C. Banser. Banser Barisan Ansor Serbaguna. Nomor 20. IPPNU adalah badan otonom NU yang anggotanya terdiri dari A. Pelajar putih, B. Pelajar putra, C. Pemuda NU, D. Pelajar terlatih. Jawabannya adalah A. Pelajar putih. Kata IPPNU artinya Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Nomor 13. Organisasi yang menjadi cikal bakal GP Ansor adalah Nahdlatul Wathon, ya Subhanul Wathon. Jawabannya adalah C. Itu yang Taswiqul Afkar itu adalah yang pemuda ya, cuma bukan yang muncul, organisasi yang muncul pemuda sebelum GP Ansor. 14. Salah satu tujuan GP Ansor ialah membentuk dan mengembangkan generasi muda Indonesia sebagai A. Kader bangsa yang tangguh, B. Pemimpin partai, C. Anggota legislatif, D. Pemimpin daerah. Pemimpin daerah jelas bukan, anggota legislatif juga jelas bukan, pemimpin partai juga bukan. Berarti jawabannya tinggal satu, pilihannya adalah A. Kader bangsa yang tangguh. 15. Kepemimpinan GP Ansor di tingkat kabupaten disebut pimpinan cabang. Kalau pucuk pimpinan di atas, pimpinan wilayah kan di provinsi, terus pengurus cabang yang disebut adalah pimpinan cabang. 16. Jawabannya C ya. 15 jawabannya C. 16. Fatayat NU adalah organisasi yang anggotanya terdiri atas A. Pemuda NU, B. Pemudi NU, pelajar NU, pelajar putri NU. Pelajar putri NU berarti IPPNU, pelajar NU berarti IPNU, kalau pemuda NU berarti Ansor. Jawabannya adalah B. Pemudi NU. 17. Fatayat NU disahkan menjadi badan otonom NU pada Muktamar NU ke A. 17, 18, C. 19, D. 20. Jawabannya adalah B. Ke-18 di Jakarta. Ya. Nomor 18. IPNU adalah organisasi yang bersifat A. Keterpelajaran, B. Kepemudaan, C. Keputrian, D. Kekeluargaan. Organisasi kekeluargaan. C. Keputrian, wong IPNU kok. IPNU itu putra. B. Kepemudaan, pemuda itu Ansor, berarti jawabannya A. Keterpelajaran. 19. Salah seorang tokoh pendiri IPNU ialah A. Kiai Haji Abdullah Ubed, B. Kiai Haji Tolkah Hasan, C. Kiai Haji Tolkah Mansur, D. Kiai Haji Abdul Wahid Hasim. Jawabannya adalah C. Kiai Haji Tolkah Mansur. 20. IPNU didirikan sebagai badan otonom NU untuk organisasi bagi pelajar dan santri pada tanggal semuanya sama, tahun dan bulannya. Yang jawaban yang benar adalah C. 24 Februari 1954. 21. Tokoh perintis Fatayat NU bernama tokoh perintis A. Raden Ajeng Kartini, Robiah, Abdul Wahab, Aminah. Nomor D. 21 D. Aminah. 22. Setangkai bunga melati
ada pada lambang Fatayat NU yang melambangkan A. Niat yang suci, B. Keharuman, C. Wanita cantik, D. Wanita santun. Jawabannya adalah A. Niat yang suci. 23. Warna putih di atas warna dasar hijau pada bendera Fatayat NU berarti A. Kesucian dan keberanian, B. Kesucian dan kebenaran, C. Kebaikan dan keberanian, D. Ketenangan dan keberatan. Jawabannya adalah B. Kesucian dan kebenaran. Pada awal IPPNU bernaung di bawah lembaga. Pada awalnya IPPNU bernaung di bawah lembaga A. GP Ansor, B. LP Ma'arif, C. IPNU, D. Fatayat NU. Bernaung di LP Ma'arif. Ya, tadi lembaga NU yang sebutannya kan LP Ma'arif. Seperti LP Ma'arif ada MI, ada MTS, pokoknya yang ada pendidikan di NU itu namanya LP Ma'arif. Pimpinan IPPNU khusus pondok pesantren dan sekolah dinamakan komisariat. B, ya jawabannya B. Istilah titik-titik di bawah ini dengan benar. 1. Setelah ditetapkan menjadi badan otonom, NUM atau Nahdlatul Ulama Muslimat diubah menjadi Muslimat NU. Silakan ditulis nanti saya di absen ya. Muslimat NU. Nomor 2, Muslimat NU memiliki lambang berupa gambar bola dunia dilingkari tali, ya tali yang sebagai lambang persatuan tadi wa'tasimu bihablillah. Tadi lambang agama ya, lambang ajaran agama wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Nomor 3, Muslimat NU memiliki koperasi bernama An-Nisa. Koperasi NU Muslimat itu An-Nisa nanti ya kemarin itu sudah ada perubahan, ditambah apa ya, tambah syariat atau apa yang jelas An-Nisa. Yang An-Nisanya mungkin yang nanti tidak berubah. Ya jadi di An-Nisa, nanti An-Nisa apa terserah pokoknya ada kata-kata An-Nisa. 4. Yang pertama kali mengusulkan untuk mengumpulkan kembali aktivis ANU ialah setelah masa penyerahan kedaulatan ialah Muhammad Husaini. Nomor 5, GP Ansor didirikan pada tanggal 14 Desember 1949 di Surabaya sebagai kelanjutan dari ANU. ANU itu artinya Ansor Nahdlatul Ulama. 6. Pimpinan IPNU dan IPPNU di tingkat desa atau kelurahan disebut ya pimpinan ranting IPNU atau IPPNU. Jadi sebutnya kalau di desa kelurahan itu kan ranting ya, pimpinan ranting. Pimpinan Fatayat NU di tingkat kecamatan disebut kecamatan. Berarti kabupaten itu kan cabang, berarti kecamatan berarti anak cabang, berarti PAC, pimpinan anak cabang Fatayat. Nomor 8, pimpinan IPNU dan IPPNU di sekolah-sekolah atau pondok pesantren disebut pimpinan komisariat IPNU. Nomor 9, pimpinan IPNU dan IPPNU di luar negeri disebut pimpinan cabang istimewa IPNU IPPNU. Tadi kalian di luar negeri ada kata-kata pimpinan cabang istimewa. Permusyawaratan IPNU dan IPPNU di tingkat desa, kelurahan atau kelurahan disebut rapat anggota. Itulah kalau di desa itu rapat anggota tingkat desa. Kalau sudah naik di kecamatan namanya konferensi anak cabang. Kalau rapatnya itu musyawarahnya di tingkat kabupaten namanya konferensi cabang. Kalau di provinsi namanya konferensi wilayah. Jadi kalau di pusat atau nasional itu disebut dengan kongres. Beda lagi ya, kongres. Jadi nanti yang pokoknya di titik ini ada rapat anggota, terus konferensi, ada kongres. Yang paling ujung, yang paling atas namanya kongres, yang paling bawah rapat anggota, dari yang lainnya adalah konferensi. C. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar dan jelas. 1.
Satu, sejak kapan NU menjadi bagian dari NU? Ya, sejak disahkannya itu tanggal 29 Maret 1946. Apakah kepanjangan IPNU? Mudah kan? Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Apa kepanjangan IPPNU? Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Sebutkan tokoh-tokoh perintis berdirinya Fatayat NU. Ya, perintisnya yang paling awal itu yang sering sebelum menjadi NU itu Fatayat itu kan sering didominasi oleh 3 orang ya, yaitu Nur Khosyah terus dari Surabaya, terus Huzaimah Mansur dari Gresik, dan Aminah dari Sidoarjo. Apakah kepanjangan Banser? Barisan Ansor Serbaguna. Jadi serbaguna, penaan Banser itu. Jadi serbaguna, wis kongkon apa dicari tolong apa siap ya, Banser. Ya sudah anak-anak, untuk bahasan ini silakan ditulis kembali di LKS ya, ditulis kembali di LKS, nanti terus difoto. Dah, terima kasih. Mari, mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.